Definisi inverse fungsi. Fungsi f adalah relasi yang memetakan P ke Q dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. F adalah himpunan pasangan berurutan dari X, Y, di mana X himpunan P dan Y himpunan Q. Nah, ini adalah diagram panah dari relasi suatu fungsi, di mana himpunan P berelasi dengan himpunan Q. Jadi, anggota-anggota himpunan bilangan Q berasal dari anggota-anggota himpunan bilangan P. Tetapi, hasilnya ini diperoleh dengan cara seperti apa? Terlihat di sini bahwa 3 diperoleh dari 3 kali 1, 6 diperoleh dari 3 kali 2, 9 diperoleh dari 3 kali 3. Jadi, fungsi dari relasi ini adalah fx sama dengan 3x. Untuk inverse fungsi dari f adalah relasi yang memetakan Q ke P dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. F inverse adalah himpunan pasangan berurutan dari Y, X, di mana Y anggota himpunan Q dan X anggota himpunan P. Jadi di sini ternyata inverse adalah kebalikan dari suatu relasi. Perhatikan untuk diagram panahnya. Terlihat di sini bahwa himpunan Q berelasi dengan himpunan P. Jadi, anggota-anggota himpunan P berasal dari anggota-anggota himpunan Q. Namun, hasil ini diperoleh dengan cara seperti apa? Ternyata 1 diperoleh dari 1/3 kali 3, 2 diperoleh dari 1/3 kali 6, 3 diperoleh dari 1/3 kali 9. Jadi, jika fungsinya adalah fx sama dengan 3x, maka inverse-nya adalah f inverse x sama dengan 1/3 kali x. Jadi ini adalah fungsinya fx sama dengan 3x, maka inverse-nya adalah f inverse x sama dengan 1/3 kali x. Menentukan inverse fungsi linier. Fungsi linier dapat ditulis sebagai fx sama dengan ax ditambah b. Karena fx sama dengan y, maka ax ditambah b sama dengan y. Jika kita ingin mendapatkan x-nya saja di sebelah kiri, maka ruas di sebelah kiri harus dikurang dengan b. Dengan demikian, ruas di sebelah kanan juga harus dikurang dengan b. Maka persamaan ini menjadi ax sama dengan y dikurang b. Nah, sekarang kita akan menghilangkan a yang ada di sebelah kiri, maka kita bagi dengan a. Dengan demikian, untuk ruas di sebelah kanan juga harus dibagi dengan a. Sehingga persamaannya menjadi x sama dengan y dikurang b per a. Jika inverse dari y sama dengan x, maka inverse dari y dapat dituliskan sebagai y dikurang b per a. Nah, sekarang kita akan mengganti y dengan x, maka menjadi inverse dari x sama dengan x dikurang b per a. Jadi, jika suatu fungsi fx sama dengan ax ditambah b, maka inverse-nya adalah inverse fungsi dari x sama dengan x dikurang b per a. Contoh, fx sama dengan 2x ditambah 10. Maka langkah-langkah yang harus kita kerjakan, kita menuliskan untuk fx sama dengan y,
maka Y sama dengan 2X ditambah 10. Nah, sekarang kita akan membuat hanya menjadi X saja, maka Y harus dikurang dengan 10, kemudian kita bagi dengan 2. Jadi persamaannya menjadi X sama dengan Y dikurang 10 per 2. Nah, sedangkan inverse fungsi dari Y sama dengan X, maka dapat ditulis menjadi inverse fungsi dari Y sama dengan Y dikurang 10 per 2. Nah, sekarang kita akan ganti Y dengan X. Maka menjadi inverse fungsi dari X sama dengan X dikurang 10 per 2. Menentukan inverse fungsi rasional. Fx sama dengan Ax ditambah C per Bx ditambah D. Jadi ini adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang terdapat perbandingan. Nah, jika Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan Ax ditambah C per Bx ditambah D. Nah, sekarang kita dapat kalikan silang dengan Y, maka menjadi BXY ditambah DY sama dengan AX ditambah C. Sekarang kita akan pindahkan AX ke sebelah kiri dan DY ke sebelah kanan, maka menjadi BXY dikurang AX sama dengan negatif DY ditambah C. Sekarang kita akan faktorkan BXY dikurang AX. Karena faktor persekutuannya adalah X, maka X-nya kita keluarkan. Maka menjadi X dikali di dalam kurung adalah B kali Y dikurang A. Sama dengan negatif DY ditambah C. Oleh karena itu, untuk mendapatkan X, tinggal kita bagi saja bahwa X sama dengan negatif DY ditambah C per BY dikurang A. Karena inverse dari Y sama dengan X, maka inverse dari Y sama dengan negatif DY ditambah C per BY dikurang A. Sehingga untuk inverse dari X, kita ganti semua Y dengan X, maka menjadi negatif DX ditambah C per BX dikurang A. Contoh, Fx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Seperti telah diketahui bahwa Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Nah, sekarang tinggal kita kali silang, maka menjadi 3xy ditambah 4y sama dengan 2x dikurang 3. Sekarang kita pindahkan 2x ke ruas sebelah kiri, dan 4y kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka menjadi 3xy dikurang 2x sama dengan negatif 4y dikurang 3. Jika kita faktorkan, maka x-nya harus dikali dengan 3y, kemudian dikurang dengan 2. Nah, ini sama dengan negatif 4y dikurang 3. Sehingga x sama dengan negatif 4y dikurang 3 dibagi dengan 3y dikurang 2. Inverse dari y sama dengan x, maka inverse dari y ini sama juga dengan negatif 4y dikurang 3 per 3y dikurang 2. Untuk inverse dari x, maka setiap y kita ganti dengan x menjadi negatif 4x dikurang 3 per 3x dikurang 2. Sifat-sifat fungsi inverse. Sifat yang pertama, f inverse
kemudian diinverskan lagi. Jadi ini adalah suatu fungsi dari X, maka hasilnya akan sama dengan fungsi X itu sendiri. Sifat yang kedua, F bundaran dari F inverse X itu sama juga artinya dengan fungsi identitas. Fungsi identitas isinya adalah X. Sifat yang ketiga, berlaku pula untuk F inverse bundaran F, X, menghasilkan fungsi identitas. Jadi fungsi identitas isinya adalah X. Sifat yang keempat, F bundaran G kemudian diinverskan dari X, maka hasilnya sama saja dengan G inverse bundaran F inverse dari X. Sifat yang kelima, G bundaran F kemudian diinverskan dari X, maka sama dengan F inverse bundaran G inverse dari X. Nah, perhatikan di sini, jika F bundaran G, maka untuk inverse-nya G dulu, baru bundaran F. Di sini G bundaran F, maka inverse-nya F dulu, baru bundaran G. Jadi untuk F bundaran G kemudian diinverskan, maka hasilnya sama dengan G inverse bundaran F inverse. Kalau G bundaran F kemudian diinverskan, maka hasilnya F inverse bundaran G inverse. Contoh, jika fx sama dengan 2x ditambah 10, tadi telah kita peroleh bahwa inverse fungsi dari x sama dengan x dikurang 10 per 2. Nah, sekarang inverse ini akan kita inverskan kembali, karena inverse dari x sama dengan y, maka artinya y sama dengan 2x dikurang 10 per 2. Jika kita kali silang, maka 2y sama dengan x dikurang 10. Nah, untuk x dikurang 10 itu sama dengan y, kita pindahkan 10 ke sebelah kanan, maka hasilnya x sama dengan 2y ditambah 10. Jadi, untuk inverse y, telah kita ketahui sama dengan x, maka inverse dari y sama dengan, karena x-nya 2y ditambah 10, maka inverse dari y sama dengan 2y ditambah 10. Jadi, untuk inverse x, tinggal kita ganti y dengan x, maka menjadi sama dengan 2x ditambah 10. Nah, terlihat di sini bahwa suatu fungsi kemudian kita inverskan dan kita inverskan kembali, maka akan sama dengan fungsi fx itu lagi. Contoh 2, fx sama dengan 2x ditambah 10. Telah kita peroleh bahwa untuk f inverse x sama dengan x min 10 per 2. Bagaimana untuk f bundaran f inverse x? F bundaran f inverse x itu artinya f inverse x ada di dalam fungsi fx. Fx adalah 2x ditambah 10, maka x-nya kita ganti dengan f inverse x. Jadi sama dengan 2 f inverse x ditambah 10. Karena f inverse x itu adalah x dikurang 10 per 2, maka dapat ditulis menjadi 2 dikali x min 10 per 2 ditambah 10. Terlihat di sini, 2 dapat kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi x min 10 ditambah 10. Di sini negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Sehingga hasilnya sama dengan x. Ternyata f bundaran
f inverse x menghasilkan fungsi identitas, yaitu x. Contoh yang ketiga, sama dengan contoh yang kedua, untuk fx sama dengan 2x ditambah 10, yang inverse-nya adalah x dikurang 10 per 2. Jika pada contoh 3, f bundaran f inverse dari x, maka pada contoh yang ketiga ini f inverse bundaran dari f, x. Itu artinya fungsi f ada di dalam fungsi f inverse-nya. Karena f inverse adalah x dikurang 10 per 2, maka x-nya ini adalah fx. Atau dapat ditulis dengan fx dikurang 10 per 2. Karena fx itu isinya 2x ditambah 10, maka menjadi 2x ditambah 10 dikurang 10 per 2. Jadi 10 dikurang 10 sama dengan 0, sehingga menjadi 2x per 2. Nah, 2x per 2 sama dengan x. Jadi, hasil dari f inverse bundaran f, x adalah fungsi identitas yang hasilnya atau isinya sama dengan x. Contoh 4. fx sama dengan 2x ditambah 10. F inverse x sama dengan x dikurang 10 per 2. Gx sama dengan 5x. G inverse x sama dengan x per 5. Nah, sekarang kita akan mencari f bundaran gx sama dengan berapa. Di sini, f bundaran gx artinya fungsi g ada di dalam fungsi f. Karena fungsi f adalah 2x ditambah 10, maka x ini adalah gx. Jadi sama dengan 2gx ditambah 10. Nah, karena gx adalah 5x, maka ini menjadi 2 kali 5x ditambah 10 sama dengan 10x ditambah 10. Nah, jika f bundaran gx sama dengan y, maka 10x ditambah 10 sama dengan y. Di sini, karena f bundaran x adalah y, sedangkan y adalah 10x ditambah 10, maka artinya 10x ditambah 10 sama dengan y. Jika kita kelompokkan hanya x sendiri, maka 10-nya harus kita kurangkan dengan 10 menjadi 0. Ruas di sebelah kanan kita kurangkan dengan 10 juga. Sehingga menjadi 10x sama dengan y dikurang 10. Dengan demikian, x sama dengan y dikurang 10 per 10. Nah, karena f bundaran g inverse y sama dengan x, itu artinya f bundaran g inverse y sama dengan y dikurang 10 per 10. Oleh karena itu, untuk f bundaran g inverse x sama dengan y-nya kita ganti dengan x. Menjadi x dikurang 10 per 10. Nah, sekarang kita akan mencari untuk g inverse bundaran f inverse x. Di sini, G inverse bundaran f inverse x itu artinya fungsi f inverse x ada di dalam fungsi G inverse. Karena G inverse x adalah x per 5, nah x ini kita ganti dengan f inverse x. Maka menjadi f inverse x per 5. Karena f inverse x adalah x min 10 per 2, maka ini kita ganti menjadi x min 10 per 2 per 5. Jadi sama dengan x dikurang 10 per 10. Ternyata
G inverse bundaran F inverse X sama dengan X dikurang 10 per 10. Itu artinya bahwa F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Contoh 5. Fx sama dengan 2x ditambah 10. F inverse X sama dengan X dikurang 10 per 2. Gx sama dengan 5x. G inverse X sama dengan X per 5. Nah, untuk G bundaran Fx, itu artinya fungsi F ada di dalam fungsi G. Fungsi G sendiri adalah 5x, maka sama dengan 5fx. Karena fx sama dengan 2x ditambah 10, maka ini menjadi 5 dikali 2x ditambah 10. Sama dengan 10x ditambah 50. Untuk G bundaran fx sama dengan y, maka itu artinya 10x ditambah 50 sama dengan y. Nah, jika kita kelompokkan 10x-nya secara tersendiri, maka itu artinya harus dikurangkan dengan 50 di ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kanan juga harus dikurang dengan 50. Maka menjadi 10x sama dengan y dikurang 50. Nah, sekarang kita akan menghilangkan 10 dengan cara membagi 10. Maka di ruas sebelah kanan juga harus dibagi dengan 10. Maka di ruas sebelah kiri menjadi x, di ruas sebelah kanan menjadi y dikurang 50 per 10. Nah, jika F bundaran G inverse Y adalah X, itu artinya sama dengan Y dikurang 50 per 10. Untuk F bundaran G inverse X sama dengan, jadi Y-nya diganti dengan X, menjadi X dikurang 50 per 10. Nah, sekarang kita akan mencari F inverse bundaran G inverse X. Itu artinya G inverse X ada di dalam fungsi F inverse. F inverse sendiri adalah X dikurang 10 per 2, maka ini menjadi G inverse X dikurang 10 per 2. Karena G inverse X adalah X per 5, maka dapat ditulis menjadi X per 5 dikurang 10 per 2. Agar dapat dikurangkan, maka ini harus disamakan penyebutnya, sehingga 10 harus dikalikan dengan 5, menjadi 50 per 5. Jadi, dapat ditulis dengan X per 5 dikurang 50 per 5. Nah, jika dibagi dengan 2, maka artinya sama dengan X dikurang 50 per 10. Jadi, F inverse bundaran G inverse X sama dengan X dikurang 50 per 10. Itu artinya sama saja dengan F bundaran G inverse X yang hasilnya sama dengan X dikurang 50 per 10.